Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan proses perubahan keseimbangan cairan edema dan dehidrasi. Adapun pengertian edema yaitu meningkatnya volume cairan ekstraseluler dan ekstravaskuler, cairan interstisium yang disertai penimbunan cairan abnormal dalam sela-sela jaringan dan rongga serosa, jaringan ikat longgar dan rongga-rongga badan yang bersifat setempat, lokal dan umum general, dan juga dapat melibatkan cairan intraseluler. Adapun penyebab dan faktor edema yaitu tekanan hidrostik meningkat, tekanan osmotik menurun, obstruksi limfe. Faktornya tekanan hidrostatik plasma kapiler meningkat, tekanan osmotik koloid plasma menurun, permeabilitas kapiler meningkat, reterasi natrium meningkat, drainase limfatik menurun. Adapun jenis-jenis edema yaitu edema setempat yang sering terjadi akibat peningkatan permeabilitas kapiler yang disebabkan oleh radang, misalnya 1. Reaksi alergi, 2. Gigitan sengatan serangga, 3. Luka besar, 4. Infeksi akibat terkena zat kimiawi. Edema alveoneurotik, edema setempat yang sering timbul dalam waktu yang singkat. Edema akibat tekanan kapiler yang meninggi, yaitu konstipasi akibat obstruksi mekanik pada vena yang menyebabkan tekanan darah vena meningkat, misalnya terjadi pada vena iliasa akibat uterus yang membesar pada kehamilan. Dalam hal ini edema terjadi pada tungkai. Edema kardial terjadi karena tekanan vena meningkat yang diakibatkan sirkulasi darah terganggu karena payah jantung. Edema ini bersifat sistematik, tapi paling nyata terkena bagian paling bawah, yaitu pada kaki penderita. Obstruksi portal pada penyakit cirrhosis hepatis, tekanan dalam vena portae meningkat sehingga mengakibatkan cairan dalam rongga peritoneum, yaitu terjadi ascites. Ada postural, yaitu pada orang yang berdiri terus-menerus untuk waktu yang lama. Akan terjadi edema pada kaki dan pergelangan kaki. Edema ini tidak terjadi bila orang bergerak aktif asal berjalan, karena aktivitas otot dapat ikut membantu aliran dalam pembuluh limfe. Adapun contoh dampak edema yaitu ukuran perut membesar, penurunan ekspansi paru, sesak napas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru. Sulit berjalan karena tungkai terasa lebih berat akibat bengkak. Edema kaki yang parah dapat mengganggu aliran darah sehingga adapun penanganan edema yaitu edema ringan dan edema parah. Edema ringan sendiri menurunkan berat badan jika berlebih, menghindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama, mengganjal kaki ketika sedang berbaring, berolahraga secara teratur seperti berjalan atau berenang, mengurangi asupan garam dalam makanan, menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai. Edema parah terapi sesuai penyebab, yaitu edema alergi, anti alergi, edema obstruksi atau sumbatan pembuluh darah, pengencer darah, edema penyakit jantung, diuretik, edema karena penurunan albumin, terapi albumin, edema karena penyakit yang mendasari, terapi utama.
Eh, Adapun juga pengertian dehidrasi, yaitu dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan pada tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan. Gangguan kehilangan cairan tubuh ini disertai dengan gangguan keseimbangan zat elektrolit tubuh. Adapun jenis-jenis dehidrasi yaitu dehidrasi isotonik, dehidrasi hipotonik, dehidrasi hipertonik. Adapun contoh tanda-tanda dehidrasi yaitu bayi yang dehidrasi. Ciri-cirinya yaitu kepala nampak cekung, mata yang terlihat cekung, kesadaran yang berkurang, mulut kering dan lengket, mengalami turgor yang buruk, penurunan berat badan yang mendadak, tidak ngompol lebih dari 3 jam. Adapun penanganan dehidrasi yaitu pertama, penderita diare dan muntah dapat diberikan pengobatan awal untuk mencegah kehilangan cairan yang lebih lanjut. Kedua, obat penurunan panas dapat diberikan untuk menurunkan suhu tubuh. Ketiga, penderita diberikan minum sebanyak mungkin dengan cara bertahap, namun frekuensinya ditingkatkan. Adapun prinsip utama pengobatan dehidrasi adalah penggantian cairan. Penggantian cairan ini sendiri dapat berupa banyak minum. Bila minum gagal, maka dilakukan pemasukan cairan melalui infus. Tapi yang utama di sini adalah penggantian cairan sedapat mungkin dari minuman. Jenis cairan kristaloid yang digunakan untuk rehidrasi tergantung dari jenis dehidrasinya. Yaitu pada dehidrasi istonik dapat diberikan cairan NaCl 0,9% atau dextrosa 5% dengan kecepatan 25 sampai 30% dari defisit cairan total per hari. Pada dehidrasi hipertonik digunakan cairan NaCl 0,45%. Dan dehidrasi hipotonik ditata laksana dengan mengatasi penyebab yang mendasari, penambahan diet natrium, dan bila perlu pemberian cairan hipertonik. Dehidrasi kerap kali menyebabkan kulit jadi tipis dan lebih cepat kelihatan berkerut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dehidrasi pada kulit yaitu dengan pertama, minum banyak cairan. Normal disarankan untuk mengkonsumsi paling sedikit 8 gelas cairan sehari. Kedua, minum minuman berenergi dapat mendorong orang-orang aktif. Yang dapat mendorong orang-orang aktif. Lebih banyak minum cairan karena kandungan rasa sodium tinggi di dalamnya. Yang ketiga, hindari minuman berkafein dan mengandung alkohol. Keduanya sama-sama dapat menyebabkan dehidrasi. Yang keempat, hindari minuman yang mengandung karbonat karena pembakaran bisa menyebabkan penggelembungan atau perasaan penuh dan mencegah pemenuhan konsumsi cairan. Yang kelima, mengenakan pakaian berwarna terang yang menyerap dan berukuran pas. Usahakan berada di tempat yang sejuk, terlindung di matahari. Itu adalah cara termudah untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Mungkin itu saja yang saya pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.